Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Oke. Pada tanggal 24 Juni 1999. Tahun 1999. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Bukti apa yang dimiliki Peggy sebagai pelakunya? Maksudnya itu bukti pembunuhannya, Pak. Bukannya bukti dia adalah seorang Peggy Kulba gitu loh, Pak. Sebanyak 70 orang, ada 18 saksi yang memberatkan. 70 dikurangi 18 berapa ya? 52 kalau nggak salah ya. 52 saksi berarti meringankan dong. Saka Tatal cenderung berbohong. Mendapatkan tekanan ya, wes. Tekanan apa tekiri? Pak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu pada waktu itu Kok gini sih? Ada pertama Sadikun ya. Sadar diri kamu itu dukun. maaf Bang Sadikun ya. Canda ya. Ini kita kan sama-sama bela Saka ya. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Humas Polri kasih bukti-bukti. Akhirnya, kenapa Peggy Setiawan terpilih menjadi tersangka Peggy Peron dan menurut Letsku tidak kuat sama sekali. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus King Kulba kita, kuli bangunan kita, Peggy Setiawan. Dimana sekarang akhirnya ada press conference. Apa namanya? Itulah. Yeah. Dari Humas Polri ya, ada penjelasan dari Humas Polri membeberkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memberatkan Peggy Setiawan. Dari 70 saksi yang diperiksa, ada 18 saksi yang memberatkan Peggy Setiawan sebagai pelaku utama. Sedangkan yang lainnya tidak memberatkan. Tapi yang dipercaya adalah 18 orang ini, aduh. Dan terjadinya hampir baku hantam antara Rasman dan juga Pak Tony. Mantap Pak Tony ya. Untung Let's Go udah nge-gym ya, bisa membela Pak Tony nanti nih. Kalau dia sudah boxing. Udah hampir adu jotos nih dengan si Rasman. Ketika Peggy pindah ke Bandung namanya Robi, kenapa nggak tanya? Tanda. Ya menurut pikiran saya dong. Masa menurut Anda? Kita kembali sesaat lagi. Jadi Pak Rasman ini mencurigai si Peggy ini cuman dari keluarganya, guys. Kenapa dia mengganti nama? Kenapa dia menikah lagi mengganti nama? Pokoknya yang paling besar di highlight adalah mengganti nama. Ini statementnya Rasman ya. Dia paling besar meng-highlight soal itu. Tapi nanti setelah ini kita bahas dari kepolisian, Mabes Polri, Humas Polri ya kalau nggak salah ya. Itu juga kurang lebih highlightnya sama. Nah ini kayaknya Let's Go curiga, apa Rasman ini ada kaitannya dengan Polri atau dengan ayahnya Eki gitu? Karena bukti mereka ini hampir sama gitu. Tapi di sini bilang semangat Pak Tony, jangan mau kalah sama makhluk 6 juta dolar. Apa maksudnya makhluk 6 juta dolar? Oh ini. Oh ini, Let's Go cari apa maksudnya makhluk. Oh ini maksudnya ini film Dono, film Warkop, manusia 6 juta dolar. Oh ini maksudnya. Ini nggak mungkin Gen Z sih ini mesti kelakuan milenial nih. Oke, nah sekarang ada dari Pak Sandi dari Polri tentang tersangka-tersangka dan juga statement Saka Tatal itu yang dibilang bohong ya. Tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu juga mengajukan gerasi kepada Presiden. sudah mengajukan gerasi. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Oke. Pada tanggal 24 Juni 1999. 7 orang pelaku minta gerasi ke Presiden pada tanggal 24 Juni tahun 1999. Kok mundur ya? Aduh, ini apa salah ngomong atau mana nih? Aduh. Salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Jadi dia katanya udah dari 7 orang ini udah minta gerasi ya. Dia juga Presiden gitu pada tanggal 24 Juni 1999. Itu belum lahir tuh kayaknya pelaku ya. Seperti Jessica Wongso ya. Kalau kalian ingat kasusnya Jessica Wongso itu ditawarin gerasi sama Otto Hasibuan. Nah, ditawarin gerasi dengan syarat dia harus mengakui bahwa dia adalah pembunuh Mirna. Nah, di sini statementnya ini gerasi. Nah, Let's Go rasakan dia orang-orang dari kampung ya, dari desa nggak ngerti gerasi. Yang pertama ya, tidak seperti Jessica Wongso ya, dia kan dari luar negeri ya, jadi ngerti mungkin hukum dan dia mau namanya dia tetap baik dan dia memang nggak ngelakuin hal itu, jadi dia nggak minta gerasi. Sedangkan anak-anak kuli bangunan ini nggak ngerti gerasi, Let's Go rasa ya. Gratis dia ngerti itu. Apa itu gerasi? Semacam nasi gratis atau gimana? Mungkin dia nggak ngerti ya.
Ada wartawan yang nanya, bukti apa sih yang dimiliki Peggy Setiawan ini sehingga dia ditetapkan sebagai pelaku utama? Kalau dibilang bahwa alat bukti kurang ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Oke. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Nah, itu dia guys. Jadi polisi bilang, dia bukti apa sih yang dimiliki Peggy sebagai tersangka? Ternyata bukti foto guys. Maaf ya Pak Sandy ya. Ini kan, jadi ini fotonya Peggy di tahun 2016. Pertanyaan kita kan, bukti apa yang dimiliki Peggy sebagai pelakunya? Maksudnya itu bukti pembunuhannya Pak, bukannya bukti dia adalah seorang Peggy Kulba gitu loh Pak. Jadi dengan dia punya foto tahun 2016, Let's Go yang dengar itu juga tidak membuktikan bahwa Peggy adalah pelakunya. Let's Go juga punya foto di tahun 2016, 2015, 14, 13, 12, Let's Go juga punya. Itu membuktikan diri Let's Go adalah Let's Go gitu. Tapi kan Peggy ini gimana ini? Alat bukti pembunuhannya mana, Pak? Kok alat buktinya berupa foto? Dan dia bilang sebagai contoh. Bapaknya Peggy memperkenalkan Peggy sebagai Robi di tempat kosnya, bukan sebagai Peggy. Dan dia bilang itu keponakannya dia. Terus Pak Sandi bilang isi tanda kutip ya, tanda kutip. Oke. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Gitu dia bilang. Ini dia ada masalah, Pak. Makanya pakai nama yang lain. Masalahnya, dia kawin sama cewek, sama istri mudanya, tanpa diketahui dia adalah Duda Duts gitu. Duda Kulba gitu. Dia tidak menceritakan itu sama istri barunya. Jadi kan berarti ada masalah ya. Dan dia pasti udah ngomong sama Peggy. Nah, maafin Bapak ya. Bapak udah nikah lagi nih sama yang lebih muda. Tapi kalau kamu masih mau kerja, nanti jangan bilang-bilang sama mama barumu ya. Karena Bapak bilangnya masih jaka. Terus gimana ya? Itu kan ada masalah berarti. Apa ya, pokoknya itulah. Dia menutupi pernikahan sebelumnya untuk bisa mendapatkan pujaan hatinya gitu. Cowok-cowok selingkuh ya gitu Pak, banyak bohongnya. Saksi yang diperiksa untuk tersangka kasus Peggy alias Peron sebanyak 70 orang. Di antaranya ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan. Besok pagi kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Nah itu guys, jadi akan dilemparkan kejaksaan hari ini kalau nggak salah ya pagi ya. Nah dia bilang ada 70 saksi dan 18 saksi itu memberatkan Peggy Setiawan. 70 dikurangi 18 berapa ya? 52 kalau nggak salah ya. 52 saksi berarti meringankan dong. Kenapa 18 saksi ini yang dipercaya kan? Nah kalau menurut netizen dia bilang saksi goib. Ini netizen yang bilang ya Pak ya. Pas dia. Dan yang bilang netizen kawal dan lucuti saksi satu-satu gitu. 18 saksi silent itu berarti udah jelas diatur dari pihak kepolisiannya. Mungkin oknum ya, mungkin enggak gitu. Nah, ini masuk akal ya, 18 saksi yang memberatkan ini siapa gitu. Kita harus kasih tahu Kang Deddy nih. Kang Deddy uya-kuya. Yang jelas yang kita tahu, saksi-saksi yang tidak memberatkan Peggy itu banyak ya di YouTube-nya Kang Deddy terutama ya. Kalau yang saksi yang memberatkan itu yang kita tahu itu cuma Aib. Aib aja tuh. Masyarakat juga berhak menilai ya gitu. Maksudnya saksi 18 saksi yang memberatkan ini apanya sih yang memberatkan Peggy Setiawan gitu. Kesaksian apa yang 18 orang ini punya nah lebih masuk akal nih 18 orang ini atau saksi-saksi lainnya nih yang meringankan Peggy Setiawan gitu. Karena kemarin saksinya dari Pak Suroto suka rokok dan soto ya. Pak Suroto canda lagi ya. Sama saksi Piying kalau nggak salah kemarin mengatakan bukan Peggy pelakunya itu karena dia masih ingat jelas dengan muka pelaku. Masalah ganti-ganti nama nih guys ya. Kalau kalian tadi Let's Go bilang kan ini Rasman ini sama
Humas Polri ini kok dia punya kemiripan, statement kemiripan, di mana menunjuk Peggy sebagai pelaku utama berdasarkan ganti-ganti nama tersebut. Peggy jadi Robi. Kak Rasman adalah pengacara tersembunyi. Pengacara bayangan dari Ibtu Rudiana. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Dan nama Eki juga bukan Eki. Nama Eki itu adalah Muhammad Rizky Rudian gitu. Ini Let's Go dapat dari Tribun ya, Tribun News. Eki sang kekasih memiliki nama asli Muhammad Rizky Rudian. Lah kok bisa Eki? Kenapa Eki? Nah, ini kan sama halnya dengan Peggy, kenapa Robi? Kok dibagi-bagi gitu. Ya memang Haji Bolot nama aslinya siapa ya? Bukan Haji Bolot lah tuh. Let's Go sih berharap ada bukti kuat nih untuk bisa mengganti Pini Let's Go ya. Kita sudah menemukan chat-chat mungkin ya, chat-chat Peggy merencanakan ini. Kita sudah menemukan CCTV di jalan dan kita udah zoom, ultra zoom dan juga udah kita perbaiki pixelnya dan wajahnya memang Peggy Setiawan gitu. Atau bukti kuat lainnya yang kita temukan bahwa ternyata di rumah Peggy ada balok yang kita ambil dan kita tes, ada DNA Vina di sana. Nah, itu bukti-bukti kuat yang seperti itu loh. Nah, sedangkan bukti-bukti yang Peggy punya itu hanya foto dari 2016 yang disebarin ke masyarakat ya. Sedangkan dari pengacaranya Peggy malah buktinya lebih kuat menurut Lesu, yaitu jejak-jejak digital di Facebook yang mana sekarang udah diamankan. Lebih penyidik ya, diamankan ya. Ananda Sakatatal, tentu saja dia bagian dari tersangka. Dia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya itu juga akan membantu dia. Dia menolak, dia diam juga boleh. Tadi Sakatatal diintimidasi, kemudian tidak didampingi. Adalah foto Sakatatal ketika diperiksa tahun 2016. Sakatatal di foto diperiksa dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada intimidasi. Sakatatal cenderung berbohong ketika diminta keterangan. Jadi keterangannya berubah-ubah. Seperti hanya mendapat intimidasi dan sebagainya. Ini bukti bahwa penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Nah, itu guys, jadi Sakatatal yang statementnya dia diintimidasi, dipukulin dan lain-lain. Nah, di sini Polri bilang tidak ada. Kenapa kita punya buktinya? Lagi-lagi bukti sebuah foto. Nah, jadi bukti sebuah foto Sakatatal didampingin pada tahun 2016. Statementnya bahwa Sakatatal memang cenderung berbohong ketika dimintai keterangan. Keterangannya berubah-ubah. Nah, buktinya adalah foto tersebut di mana penyidik berhati-hati secara profesional ketika melaksanakan pemeriksaan. Nah, itu guys. Nah, tapi Sakatatal juga sudah mengakui bahwa bukan penyidik yang gebukin dia, Pak. Terus udah bahas di video sebelumnya ya. Sakatatal tuh bilang, penyidik itu berani bersumpah karena memang benar, bukan penyidik yang mukulin dia. Dia dipukulin itu kalau setiap habis apel propos, kalau nggak salah ya. Menurut di tahun 2016 gitu, yang dimana mereka itu menyebutkan Peggy itu sebagai tersangka ketika sudah mendapatkan tekanan ya. Tekanan apa tekiri? Ini tekiri, ini tekanan. Dari oknum gitu. Katanya Saka ya, Saka yang bilang dia. Saya dapat tekanan dan tekiri. Ya. Saya jadi saksi Saka, Pak. Oh, Di pengadilan. Iya, di pengadilan. Bapak nyampein nggak di pengadilan bahwa Saka itu Nyampein, pada waktu Pak. itu bareng saya? Nyampein semuanya, tapi nggak didengerin hakim. Maka saya itu melongo aja. Kok gini sih? Kan di Cirebon saya ikut sidang 2 kali. Dijelasin. Ya dijelasin, Pak. Dijelasin sama hakim gimana? Ya diem baik. Apakah saudara melihat? Iya, nanya gitu, cuman itu bukan orangnya aja yang tujuh. Ya bukannya aja. Oh, bukan. Kata saya itu bukan. Yang benar kamu. Ya itu bukan aja. Nah, itu guys. Jadi kalian lihat ini ya. Jadi timeline-nya kan ada pertama Sadikun ya. Sadar diri kamu itu dukun. maaf Bang Sadikun ya, canda ya. Jadi kita kan sama-sama bela Saka ya, Bang Sadikun ya. Jadi kita bercanda aja. Tiba-tiba kepikiran Sadikun. Sedang dukun. Aduh, maaf Sadikun. Bang Sadikun ya. Bang Sadikun ini saksinya Sakatatal ya, bahwa dia tuh bareng sama Saka pas saat itu. Dia udah sampein ke hakim. Hakimnya tuh diem baik gitu udah. Dia bingung dia ikut sidang. Lalu kedua ada Piying ya. Pikiran kepala pusing. Pak Piying. Waduh, mulut Let's Go brengsek juga ya. Pak Piying ya gitu. Dia ikut sidang dan dijelasin sama hakim dan dia diem baik dan ditunjukin 7 orang ini pelakunya. Dia bilang, "Ya bukan gitu." Ya Mendok. Gimana ya Mendok Cirebon ya? Yang didengerin ada
18 orang yang memberatkan Peggy Setiawan. Itu mungkin salah satunya Aib tuh pasti. Anggota emak-emak penggosip. Aduh. Maaf Kang Aib, canda lagi. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah, menurut Let's masih belum ada bukti yang pasti ya, yang alat pembunuhan ya, untuk menampilkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku dari kasus Vina ini. Makasih banget buat Aini. Wah, Aini. Untung bukan Ani nih. Dari Hongkong, $25 Hongkong. Makasih ya Mbak Aini. Dari Exerons gitu. Dari awal udah kesalahan polisi yang nyatain ini kecelakaan tunggal. Fix itu yang nyatain wajib dicopot jabatannya gitu. Makasih ya Exerons gitu. Teman-teman kalau mau donasi ada link di bawah ya. Tolong didonasi Let's Go ya. Semakin donasi semakin lucu. Dan di Super Thanks ya di YouTube. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.